Korea jauh, itu tuh sering banget tuh gua. Kenapa ya suka kayak gitu bang ya? Apa mungkin dia kalau menurut gua nggak sesuai. Kalau sesuai langsung aja lo boleh add story lah buat Bang Bugi untuk bisa misalkan prediksinya 5-5-nya benar. Wih deh. Jazz dan gue yakin game ini akan seru. Cuma menurut gue Utah lebih siap untuk hal ini bro. Utah lebih siap tapi kalau Luka punya kejutan. Jordi lo selama beberapa puluh tahun main terus misalnya kayak LeBron lah contoh. Gue sih pikirnya dia hebat banget sih. Dia bisa sekonsisten itu gitu ya kan. Bisa tetap berada di level tertinggi gitu. Yeah. What's up, Ballers? Welcome back to Bricos Basketball Podcast. Masih bersama gue Edo Eke The Tank. What's up, Ballers? Apa kabar semuanya? Merry Christmas buat lo semua yang merayakan. Semoga hari Natal di tahun 2002 ini membawa kebahagiaan buat lo semua. Amin. Nah, seperti yang lo tahu semua, seperti biasa di Natal pada setiap tahunnya, NBA selalu menyajikan Christmas game. Nah, ini di episode kali ini gue mau bahas dengan lo semua Christmas game yang hadir di tahun ini. Nah, tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa, buat lo semua yang suka main ke Brickhouse Bintaro ataupun Brickhouse Kalibata, jangan lupa beli nih kopi Brickhouse. Gue lagi minum nih. Rasanya bikin lu nggak tidur seminggu. Ya nggak mungkin juga segitu dong. 2 hari nggak juga. Sehari aja. Nggak bercanda. Kopinya enak banget. Harus pesan di Brickhouse Kitchen. Ya, ada burger juga guys. Ya jadi lo harus pesan. Ya kopi, burger, sip banget. Nah, gua di episode kali ini ngebahas NBA Christmas Game gak sendirian. Ya gua akan ngebahas bareng salah satu legenda bola basket Indonesia. Ya gak, salah satu legenda bola basket ini dan juga bisa dibilang sekarang nih sebagai komentator dan pengamat NBA. Nggak bisa diragukan lagi pengalamannya, yang pasti juga pengetahuannya tentang NBA. Ya kita akan video call yaitu dengan Bang Bugi Setiawan. Nah penasaran? Langsung aja nih kita check it out. Oke, Ballers, sekarang kita udah bersama Bang Bugi Setiawan. Bang Bugi apa kabar? Widih. Waduh, senior gua nih yang gantengnya nggak pernah hilang. Gimana sih bang tipsnya? Ganteng nggak pernah hilang gitu? Awet muda gini gimana sih bang? Apa ya? Tipsnya ya senang aja lah bro. Waduh. Nah, Bang Bugi nih udah kasih pesen pakai bajunya Philadelphia nih. Tapi kayaknya Philadelphia-nya nggak ada di Christmas Game tahun ini bang ya? Gak ada. Emang lu jagoin Philadelphia bang kalau NBA? Enggak. Gue karena hari ini mereka menang lawan Boston ya kalau Yes. salah. Terus Embiid-nya bikin 41. Wah itu ya, kan? benar-benar Embiid ini membawa basket modern ya bang. Seorang big man harus bisa outside shooting ya sekarang ya bang. Bener, dan makanya kalau menurut gue sih dia smart aja ya, latihannya dia jadi trainernya pinter, terus dia tahu menggunakan senjatanya, jadi latihan tuh nggak asal latihan, tapi dia tahu potensi gue tuh ada di mana dan gue harus seperti apa. Yes, mantap. Oke Bang Mugi, langsung aja ke pembahasan kita nih. Ada 5 game untuk Christmas game tahun ini, yaitu ada Hawks akan melawan Knicks, ya mainnya di Knicks, lalu ada Milwaukee Bucks yang akan melawan Celtics, bermainnya di kandang Celtics, lalu Golden State Warriors akan melawan Phoenix Suns, bermain di Phoenix Suns, lalu Brooklyn Nets akan melawan Los Angeles Lakers, dan yang terakhir Dallas Mavericks akan melawan Utah Jazz. Nah, Bang Bugi ini sebagai komentator NBA juga nih, gue lihat makin sip aja pengetahuannya, makanya gue mau tahu lebih dalam nih Bang, gimana prediksi lo Christmas game. Yang pertama, untuk Hawks ketemu Knicks nih Bang, gimana menurut lu Bang? Oke, kalau misalnya gue dibilang mengikuti NBA, gue mengikuti tapi nggak secara detail kayak komentator yang lain ya. Karena kan gue memang basket banget, jadi gue mengikuti sedikit-sedikit tentang NBA. Siap. Prediksi gue mengenai Hawks dengan
Nick ini gue lihat sih kalau misalnya dari head to head mereka, terus dari pemain-pemain mereka, kalau misalnya Trae Young masih main, dia kan kena COVID tuh. Iya, sekedar protokol. Kalau dia main sih, gua rasa sih Hawks itu akan memberikan perlawanan yang lumayan banget, karena mereka tuh ada Collins, terus mereka ada si Bogdan. 3 orang ini salah satu pemain-pemain yang memiliki luar biasa pointer di dalam liga gitu. Tapi pada saat ini Nick itu dengan Kemba Walker-nya kembali bermain setelah jadi bulan November sama pelatih, terus dia nunjukin, gua rasa sih prediksi gua Knicks akan lebih unggul dibandingkan dengan Atlanta Hawks. Ditambah lagi Julius Randle lagi jago-jagonya, lagi jago banget. Gua sih lihat potensinya ini di ranking 11 di East pada saat ini, dan Knicks ranking 12. Gua rasa sih dengan bermain di kandang Knicks itu sendiri, kita pegang Knicks ini. Wes, Knicks. Gokil. Julius Randle itu tahun lalu most improve ya Bang, bener ya? Most improved player. Gue lihat dia itu sangat konsisten ya saat ini ya. Karena gue sedikit ngikutin sih, ngulik-ngulik di YouTube cara latihan dia sama trainernya semuanya. Gue lihat dia tuh memberikan performa terbaiknya di 2 musim ini sih, dan gue sangat amazed banget sama dia. Ditambah lagi dengan datangnya Derrick Rose juga, dia membantu dia fokus di offense. Yes. Kemba Walker balik lagi ke dia saat ini. Pada saat dia diambil, gue rasa sih Nick tuh pelan-pelan tuh udah semakin bagus sih menurut gue. Yes. New York Knicks seru nih pasti nih, gak sabar juga pasti. Oke, game kedua Bang, Milwaukee sama Celtic ini sih bisa dibilang salah satu ya prediksi orang-orang juga nih di Final East Bang ya. Karena pasti kan pergunjingan orang ada Milwaukee Bucks, Celtics, di Nets sama Philadelphia yang akan merajai di East. Nah, ini Bucks akan ketemu Celtics di NBA Christmas Game tahun ini. Gimana menurut lu Bang? Ya, kalau menurut gue sih, gue agak berseberangan, nggak apa-apa ya bro ya? Ya nggak apa-apa dong. Dibilang finalis sih ya, bisa dibilang iya dan bisa dibilang enggak. Karena gue lihat di sini kalau Milwaukee Bucks itu walaupun mereka kemarin juara. Menurun nggak Bang ya? Mereka sangat inkonsisten ya. Dimana pada saat ini kayak Giannis, terus Middleton, datangnya Drew Holiday, kemudian ada si beberapa pemain lain, si Grayson ya kalau nggak salah. Gue rasa sih mereka di saat ini belum memberikan performa terbaik sih menurut gue ya. Walaupun pada saat ini mereka berada di peringkat 4 ya di East ya. Menurut gue mereka belum memberikan performa terbaik mereka seperti tahun lalu gitu. Jadi kita agak ragu kalau mereka akan jadi finalis di East ya. Ditambah di East sendiri kan lu tahu sendiri lah, timnya kan lumayan gokil kan. Ya. Lawan Boston gue juga sama lihat kalau di sini Boston dia berada di peringkat 9 East ini saat ini. Dia itu juga inkonsisten banget gitu ya kan. Ditambah lagi mereka itu banyak sekali miss di pertandingan sebelumnya gitu. Kayak rekor mereka saat ini 15 kali menang, kalahnya 16 kali. Nah, gue sih banget nih buat pelatih mereka. Terus tapi gue lihat dari si Jalen Brown yang Jalen Brown ya kalau salah ya. Iya, Jalen Brown Bang, Jalen Brown. Ya, Jalen Brown itu pasca dia comeback dari cederanya kemarin, dia menjadi top skornya ya lawan Philadelphia. Gue levelnya mereka tuh udah makin balik ya. Cuma melawan Milwaukee Bucks buat pertandingan di Christmas Game ini, gue pegang Celtics sih. Karena jagoan gue Jason Tatum. Ya memang magnificent sih dia saat ini. Apalagi dia transformasinya dia dari badannya yang tahun lalu nggak terlalu otot. Ya sekarang lebih muscle ya. Lebih kelihatan banget setelah kemarin dari Olimpiade ya Bang. Betul, karena mungkin ya kalau gue lihat dia mempersiapkan hal tersebut untuk PR dia di musim lalu gitu ya kan, karena sebagai salah satu point leader di Boston Celtics.
pastinya kan akan digilir tuh jaganya ya kan. Mau nggak mau memang dia punya kekurangan pada segi masalnya dia ditutupi di tahun ini, dan gue rasa sih dia sudah sangat luar biasa untuk menjadi salah satu bintang NBA franchise playernya di Boston. Untuk saat ini pertandingan di Christmas game antara Milwaukee Bucks melawan Boston, gue pegang Boston. Boston Celtics dari Bang Bogi Setiawan. Nah, Ya. ini Bang, Golden State Warriors akan main ke Phoenix Suns. Klay Thompson ternyata diberitakan kemungkinan nggak jadi di Christmas game ini ya Bang ya, di Januari ya. Di Januari. Yes, jadi dia masih tetap harus main Tarkam ya, main Tarkam di Kerawang gitu-gitu, masih harus main Tarkam gitu ya buat biar in shape balik ya Bang. Kenapa sih Bang? Kalau boleh tahu beritanya kenapa sih dia nggak jadi di Christmas ini? Apa emang dari tim dokter kah atau gimana sih? Nah, kalau gue sih ngelihatnya gini ya, kalau seperti itu kan udah pasti ada keputusan terbaik dari tim medis mereka ya. Cederanya Klay Thompson kan tahun lalu kan cukup serius kan, dia lumayan istirahat 2 musim kalau nggak salah ya. Kalau misalnya tahun ini dia comeback ya 1,5 lah ya mungkin ya. Nah, gue lihat sih memang tim medis mungkin ingin mempersiapkan Klay Thompson untuk lebih fit lagi. Kalau kita kan pasti akan ada kemungkinan terburuk di mana mungkin akan kembali injury kan. Sayang banget kayak. Ya, gue rasa ini lebih baik dimundurin untuk mempersiapkan Warriors itu sendiri jadi salah satu tim terbaik yang bisa bersaing di final wilayah barat ini. Wilayah barat. Tapi banyak banget pemain-pemain muda yang saat ini di Warriors tuh lagi step up banget ya. Iya, mereka mampu mengimbangi permainan dari Stephen Curry. Stephen Curry sama Draymond Green. Jordan Poole gila mainnya bro. Jordan Poole, Gox. Ya kan, ada Gary Payton tuh ya. Jordan Poole yang lagi cedera juga bukan sih Bang ya? Sorry, salah. Enggak. Dia lagi oke-okenya bro. Yang ini, sorry, ada yang satu Wiseman ya? Itu Wiseman. Wiseman ya, sorry. Wiseman yang lagi injure ya? Draft pick nomor 1 kalau nggak salah di musim-musim lalu. Itu dia pernah digadang-gadang untuk jadi salah satu big man terbaik di NBA, tapi sayang dia cedera kan, dan dia masih siap main. Tapi kan pada saat ini posisi dia di big man itu kan sudah lumayan di cover sama Draymond Green. Kemudian dia balik lagi si veterannya si Iguodala kan. Ya kan, gua rasa sih saat ini dengan berada di posisi runner up di West, si Warriors ini dengan rekor 25 kali menang, 6 kali kalah, gue rasa Warriors pada saat ini sih cukup siap menjadi pesaing di Barat gitu. Bang, tapi kalau ngeliat, sorry gue potong, tapi kalau ngeliat Phoenix Suns sekarang sih, gue nggak tahu ya. Sekarang Phoenix Suns rekornya tuh masih terus Bang ya, belum ada kalah juga ya dari yang. Ya, dia rekor ini tadi terakhir kalah. Iya, belum sih sebenarnya. Belum kalah ya. Jadi correct me ya if I'm wrong ya. Gue juga sebenarnya jujur aja, gue nggak begitu mengikuti secara detail. Tapi kalau misalnya dari yang gue kulik-kulik, saat ini sih record dari keseluruhan game dari si Phoenix Suns ini dia dari 24 kali kemenangan, terus kalahnya udah 5 kali. Oke, jadi dia di posisi pertama nih di wilayah barat. Wilayah barat sekarang ya. Dan gue lihat dari komposisi permainan mereka kan tahun lalu memang semifinalis ya. Tapi gue lihat mereka makin padu nih, makin kompak banget. Itu kalau menurut gue makanya waktu Suns tuh ditinggal siapa Bang? Tahun lalu tuh yang sempat. Aduh banget tuh, gue lupa tuh. Aduh siapa sih namanya, gue juga jadi lupa nih. Ya, gue lupa. Gue kira permainannya malah jadi kacau. Ternyata di awal musim dia tetap konsisten sampai sekarang. Chris Paul juga kayaknya salah satu pemain veteran yang belum kelihatan ada bisa dibilang turun-turunnya, nggak ada kelihatan, masih bisa bersaing sama yang muda-muda. Itu gokil sih. Setuju, karena
Chris Paul pada saat ini dia menjadi salah satu ya leading score juga di Phoenix. Yang pertama kan Devin Booker kan. Kemudian disusul sama si kalau tidak salah si DeAndre Ayton. Tapi dari ketiga pemain ini sudah melengkapi semua sebenarnya dari berbagai posisi. Guardnya bisa poin lumayan, terus posisi guardnya ada Devin Booker yang makin matang nih, ya kan, walaupun dia istilahnya pacaran mulu nih sama pacarnya. Itu bang, tapi bang kalau boleh jujur gue sih ngeliatnya, wah nih orang kayaknya waktu final kemarin nih gara-gara Kendall, terus awal-awal Olimpiade game pertama game kedua walaupun dia emang karena mungkin jet lag apa gimana ya kan sempat turun tuh mainnya, tapi terbayar kan ternyata emang kelasnya beda bang ya. Gak ngaruh emang. Gak ngaruh sama dia pak. Gue udah ngikutin Devin Booker tuh udah lama bro, jadi gue memang udah sangat memfavoritkan dia untuk jago banget dari tahun-tahun sebelumnya lah. Waktu dia zaman masih duet sama di Kelly Oubre anjir. Ya kan? Itu kan juga kan? Iya. Gua tuh mereka berdua sama-sama bagus lah. Kelly Oubre kan orangnya tamblok lah ya, tamblok kayak lu gitu lah, tamblok. Kayak lu lah. Gitu. Kayak Kelly Purwanto kali bang. Terus, gue lihat Devin Booker ini memang sosok pemain yang memang anak muda, terus yang istilahnya tuh basket tuh segalanya buat dia gitu ya kan. Even dia punya pasangan tuh nomor sekian buat dia gitu. Apalagi dia buktikan dengan walaupun dia punya dengan salah satu superstar di Hollywood dari keluarga superstar di sana, dia bisa membuktikan gitu kalau dia konsisten. Ya kan. Nah, kalau Phoenix Suns itu sendiri saat ini dia konsisten berada di puncak klasemen di wilayah barat ya kan. Gue lihat sih nggak cuma ngomongin soal Devin Booker, tapi buat DeAndre Ayton. DeAndre Ayton tuh penyeimbangnya di posisi big man. Kenapa? Reboundnya dia bagus, dia juga bisa scoring. Menurut gue dia bisa disejajarkan dengan Embiid, kemudian Anthony Davis dan dia sendiri gitu di big man di luar dari Jokic ya. Iya. Menurut gue sih DeAndre Ayton tuh termasuk salah satu center terbaik yang ada di NBA pada saat ini. Nah, nanti melawan Warriors, gue melihat sih pasti rame banget ya. Ini seru banget sih. Ini menurut gue sih, gue lebih tertarik ini daripada yang kita mau bahas setelah ini nih, Lens sama Lakers kalau gue ya. Nih lagi seru-serunya banget soalnya. Betul, gue setuju karena dua tim ini lagi grafiknya lagi bagus bro. Grafiknya lagi naik terus. Stephen Curry lagi kemap banget nih, ya kan. Terus Steve Kerr lagi menemukan formula pemain-pemain muda dikombin dengan pemain-pemain senior, ya kan. Nah, sama juga di Phoenix Suns ini, pemain-pemain mudanya lagi matang ya kan. Ditambah dengan pemain-pemain seniornya tuh ngimbangin gitu ya kan. Nah, nanti di pertandingan nanti ini gue lebih pegang Suns sih. Wes. Waduh, lu tim Monty Williams ya bang? Tim Monty Williams. Ini seru juga bang ya. Nih pertandingan head coach lawan asisten coach baru USA nih. Nih jangan-jangan kalau Suns menang si Monty Williams yang jadi head coach nih bang. Steve Kerr nggak jadi nih. Bisa jadi. Lu tinggal ngobrol sama Mas Erick Thohir. Bukan. Bisa. Itu bisa diubah langsung bisa. Nah, Bang, sekarang kita ke Brooklyn Nets sama Lakers, Pak. Gua tahu nih pasti lu udah banyak banget nih informasinya tentang dua tim ini nih yang akan kita berikan di Christmas game. Gimana menurut lu, Bang? Jadi sebenarnya jujur nih, gua ngikutin, tapi gua nggak terlalu mengikuti banget Lakers sekarang sama Nets sekarang. Karena menurut gua dua pemain pada saat ini yang ada di situ tuh udah sangat dominan dan mendominasi leading scoring NBA di 10 tahun terakhir lah bro. Lu bayangin aja ya kan, seorang Kevin Durant dengan posisi hampir 7 footer ya kan. Lu bayangin hampir 7 footer, dia bisa bermain di 5 posisi kok. Semuanya benar-benar. Iya kan.
lu lihat sebelum main di 5 posisi, dribblenya rendah banget, tembaknya bagus, bawahnya bagus, defense-nya juga bagus menurut gua ya, si Kevin Durant ini. Terus dia ketemu sama rivalnya yang sama-sama barengan menurut gua, yaitu mungkin beda sedikit lah ya journey awalnya, si LeBron James yang udah dibilang ya haternya banyak banget tapi dicintai banyak orang, prestasinya segudang. Orang nggak bisa ngomong apa-apa sebenarnya haters tuh. Lu mau benci dia sebenci-bencinya apapun ya dia nggak perlu ngomong. Iya, gue setuju banget itu. Ya lu lihat aja statistik gue aja deh begitu ya kan, ya nggak. Terus kalau misalnya kayak Lakers lawan Brooklyn ini, gue lihatnya sih dua tim ini memang diisi sama pemain-pemain yang luar biasa sih menurut gue ya kan. Durant, ada Harden, kemudian ada Aldridge. Itu 3 pemain yang boleh dibilang memiliki dominasi representasi pemain-pemain NBA yang jago banget lah istilahnya di setiap posisi ya kan. Ya lu Harden lu lihat lah, ya achievementnya dia juga kan luar biasa kan. Terus ada Aldridge juga dari Spurs sebelum, terus dia ke Brooklyn. Terus di Lakers lu bayangin pemain veteran isinya banyak banget. Ya, dan ada satu lagi yang menarik adalah kontrak 10 harinya si Isaiah Thomas. Ya kan, dan mengejutkan banget dia dalam kontrak 10 hari itu di liga level tertinggi yang dia beberapa tahun absen, sekitar setahunan ya, setahun 2 tahun dia absen, 2 tahun ya, hampir 2 tahun sih bang. Terakhir dia tuh di lupa gue deh. Dia sempat di Lakers juga. Di Lakers sempat di Lakers juga, tapi gue lupa kalau sebelum dia pensiun 2 tahun itu, lupa gue terakhir main di mana tuh. Nah terus dia sekarang balik untuk kontrak 10 hari di Lakers. Gue bilang sih dia udah buktiin gitu. Pertama 19 poin, game kedua 12 sampai 13 poin ya. Tetap aja gitu dengan istilahnya tingginya dia underrated. Gue tuh Isaiah Thomas tuh memberikan warna baru buat si Lakers itu sendiri gitu ya kan. Nah head to head dari mereka tuh udah makin bagus lagi, ditambah dengan si Lakersnya Melvin ada di situ. Cuma sayangnya Anthony Davis harus absen kan karena dia cedera. Dia jadinya ankle apa lutut sih bang? Berita terakhir sih katanya sih kena lutut bro. Aduh. Jadi menurut gue sih dia akan absen beberapa pekan lah ya. Tapi hopefully sih kalau nggak terlalu parah bisa comeback di awal Januari udah bisa balik ya? Iya, hopefully sih gitu ya. Nah kalau dari prediksi gue nih antara Steve Nash ya kalau nggak salah ya. Steve Nash, Brooklyn Nets. Steve Nash. Kemudian Vogel yang pegang Lakers, main di Lakers. Gua sih mainnya nih pasti bakal seru banget. Semoga pegang Lakers dulu aja deh bro. Cuman ini gua termasuk fans Lakers ya bang. Gua lumayan lah. Gua ngikutin Lakers bukan karena LeBron sebenarnya, karena Kobe Bryant ya. Gua kan anak 2000-an nih bang. Jadi gua hidup di zaman Kobe Bryant ya. Jadi pasti ngefansnya sama Kobe Bryant. Anak 90 menuju 2000. Nah, kadang-kadang tuh Lakers yang digadang-gadangkan akan easy game, cuman malah kayak skornya jauh. Itu tuh sering banget tuh gua kenapa ya suka kayak gitu bang ya? Apa mungkin dia kalau menurut gua misalkan pemainnya ngerasa si Frank Vogel mungkin ngeliat pemain-pemain intinya udah nggak pada dapet touch tuh, dia pasti udahlah mainin bench player, jadinya makanya defisit poinnya tuh suka jauh kalah-kalahnya. Nah itu tuh sayang tuh kalau menurut gue kayak gitu-gitu. Jadi gini bro, jadi di basket tuh kan ada namanya lo grafik titik jenuh pemain kan. Ya. Nah tahun lalu tuh gue sempet ada di isi salah satu di stasiun TV untuk pertandingan Lakers lawan Warriors kalau nggak salah waktu itu. Nah gue isi sekali siaran, terus gue nggak diundang lagi karena gue jujur aja gue memang orangnya tuh suka skip nama orang ya, suka skip nama. Jadi sedangkan fansnya Lakers itu di Indonesia tuh luar biasa bro. Iya. Gue dapet DM-an lah karena gue salah ngomong lah gitu. Nah terus gue sempet kasih tahu kalau grafiknya si Lakers itu lagi turun bro, karena kemarin kan 2 tahun sebelumnya kan mereka yang juara. Juara. Habis itu
kemarin gue bilang kalau mereka tuh jenuh, dan gue rasa tuh mereka tuh memang titik jenuhnya itu berasa banget di semua pemain gitu ya kan. Akhirnya mereka bener kan, mereka nggak juara gitu. Gue sempat ngomong seperti itu karena nggak gampang bro untuk balikin hasrat lu untuk bermain kembali setelah lu jenuh sebagai pemain gitu ya kan. Lo bayangin journey lu selama beberapa puluh tahun main terus, misalnya kayak LeBron lah contoh. Gue sih pikirnya dia hebat banget sih, dia bisa sekonsisten itu gitu ya kan, bisa tetap berada di level tertinggi gitu. Tapi pada saat ini menurut gue sih menjelang dia usia seperti ini, dia udah mulai agak-agak titik jenuhnya mungkin ada kali ya, walaupun dia tetap konsisten. Cuma kan kalau lihat dia udah nggak terlalu fokus untuk bikin poin berapa lah gitu ya kan. Biasanya kan dia hustle banget gitu ya kan. Sekarang kan udah mulai agak-agak turun atau gimana, dia memberikan porsi buat yang lain-lain. Nah, menurut gue sih Lakers di tahun ini juga memang agak turun naik nih, sama tim-tim yang biasa-biasa aja mereka kalah kan, bisa kan. Dan saat ini mereka agak struggle sih, apalagi ditambah dengan banyaknya komposisi pemain veteran ya. Dan itu menjadi salah satu masalah sih menurut gue buat Lakers itu sendiri. Itu sangat banget sayang. Apalagi banyaknya pemain, sorry bang, gue potong. Cedera bang, yang sering menghantui pemain-pemain starternya nih, aduh, ada aja sialnya. Bener bro, karena gini bro, kan lu bayangin NBA tensinya kan tinggi banget. Bener. Terus jaraknya juga deket, ya enggak? Mereka dalam 1-2 harian lah mereka udah main lagi ya kan, ya enggak? Terus gamenya mereka tuh kan panjang gitu mereka, ya kan? Terus kalau mereka nggak mempersiapkan atau mereka ototnya capek, cedera tuh udah pasti menghantui men. Dan makanya kenapa all the NBA player tuh punya trainer sendiri-sendiri. Yes. Ini out of topic ya. Ya bang ya. Kalau mereka spend duit mereka bisa bermiliar-miliar untuk seorang hoki gizinya, untuk private trainernya, untuk semuanya, karena mereka hidup matinya di situ gitu. Ya enggak, mereka harus mempersiapkan semua. Jadi kalau misalnya kayak Lakers itu sendiri banyak pemain yang cedera, ya balik lagi NBA harus punya tanggung jawab juga gitu, bisa memikirkan bahwa banyak sekali pemain NBA kan sempat kayak cedera gitu kan. Nah, gua sih mikirnya saat ini Lakers karena diisi oleh banyak sekali pemain senior, agak berat sih bro, apalagi kebintangannya luar biasa. Sangat. Gue lihat sih untuk mereka menjadi juara di musim ini agak berat. Berharap mereka masih bisa bersaing ya. Nah, pada saat dia melawan Brooklyn lagi rame, tapi gue pegang Lakers lah pada saat. Pegang Lakers, siap. Nah, terakhir nih bang, Dallas Mavericks nih. Luka yang kurasakan melawan Utah Jazz. Oke. Aduh, Dallas juga struggle ya bang di season ini kalau menurut tuh ya. Naik turun juga dia. Benar. Saat ini kan kalau boleh dibilang Dallas tuh ada di peringkat 9 ya, wilayah Barat. Ya. Terus Utah itu sendiri berada di peringkat 3 ya. Dengan rekor Dallas sendiri 14 kali menang, 15 kali kalah. Terus si Utah-nya sendiri 21 kali menang, 9 kali kalah. Ya kan, boleh dibilang kalau di sini kalau dilihat dari rekornya musim ini si Utah nih masih di atas dari si Dallas itu sendiri. Dan gue lihat kedalaman dari squad kedua tim, gue lebih pegang Utah nih bro. Oke. Karena kalau di Dallas kedalaman timnya tuh boleh gue bilang posisi starting five dengan bench-nya itu cukup timpang menurut gue ya, ini opini gue. Seorang Luka Doncic masih terlalu diandalkan. Kemudian ada Tim Hardaway Junior, cuma Porzingis sebenarnya Porzingis sebenarnya setelah after injury itu udah mulai nemuin touch-nya dan in shape-nya tuh cepet ya bang kalau menurut gua. Iya, tapi
balik lagi Porzingis posisinya kan sebenarnya dia bisa dimain posisi 4 dan 5. Saat dia cukup struggle juga nih lawan big man di pen area ya. Yang emang playnya tuh powerful tuh, dia pasti mismatch terus. Betul. Lo bayangin aja, lu aja kalau misalnya desak-desak ke bawah kan, gue juga kan desak ke bawah kan. Iya. Mungkin gue juga bisa makanya geser Porzingis. Nah, balik lagi, Porzingis jagain Embiid, Porzingis jagain pemain yes, setuju, benar. Kan? Udah gitu kan, lo bayangin NBA itu, lo nggak bisa samain, bukan nggak bisa sayang, maksud gue pemain big man di NBA footworknya tuh bagus-bagus dan lincah-lincah loh. Ya nggak, kalau Porzingis memang bagus dia, cuma tetap aja di pen area-nya dia agak berat yang bertahannya. Rebut pun pasti juga agak berat kan. Nah, balik lagi untuk ke Utah. Nah, Utah itu sendiri lu lihat sendiri bro, big man-nya aja dari Rudy Gobert bro. Ya kan? Terus sama mereka masukin tahun ini Hassan Whiteside ya. Hassan Whiteside. Ya. Dua big man ini posisinya luar biasa, apalagi si Rudy Gobert itu sendiri rebound leader di NBA ya bang ya sekarang ya. Terus dia musim lalu jadi top defensive player. Ya. Nah, kedalaman dari si Utah Jazz itu sendiri, lo bayangin hampir semua 10 pemainnya rata bermain cukup baik. Selain si top scorer si Donovan Mitchell, ada si Bojan, lo bayangin ada 6 man terbaik Jordan Clarkson, si Filipino player. Yes. Ya enggak? Itu udah jadi apa sih namanya? Bukan satu hal yang boleh dibilang menurut gue mengagetkan, karena di musim lalu pun Utah itu sebenarnya diunggulkan untuk menjadi finalis di NBA musim lalu. Mereka dijauhkan untuk jadi finalis sama orang di luar sana lah, untuk pengamat bola basket dunia. Nah, tahun ini mereka nggak berubah komposisinya, dan kalau gue lihat mereka semakin padu kalau gue lihat ya. Terus ditambah lagi mereka masukin Rudy Gay. Balik dari cederanya, Rudy Gay sekarang udah mulai perform dikit-dikit nih bro. Nah, main di Jazz lawan si Dallas Maverick yang boleh dibilang up and down. Gua rasa sih, gue pegang si Utah itu cukup meyakinkan bro. Gue sangat meyakinkan kalau di game antara Dallas Maverick lawan Utah Jazz akan pegang, karena melihat dari kedalaman squad yang ada pada si Utah Jazz, dan gue yakin game ini akan seru. Cuma menurut gue Utah lebih siap untuk hal ini bro. Utah lebih siap tapi kalau Luka punya kejutan. Kadang-kadang kan kita ngelihat Dallas itu kalau Lukanya lagi kemasukan setan dari Slovenianya, ini nggak bisa ditahan nih bang. Magic banget ya. Magic banget sih dia bener-bener Luka magic dia sih. Iya, gue lihat Luka sih sebenarnya bukan representasi pemain NBA bro. Iya. Karena gue lihat dia tuh pergerakan itu kan bener-bener slow motion banget. Nah, santai, deadly tapinya. Yes. Nah, ini gue pengen tanya nih bang, sebelum kita akhirin. Kalau ngomongin Luka nih, kan gue ngeliat lu juga sampai sekarang masih jaga kondisi badan lah. Ya lu masih suka workout. Nah, lu ngeliat Luka nih bang, dengan postur badannya, ya bisa dibilang kalau orang sekilas kayak gempal ya bang ya. Cuman ternyata agility-nya terus power-nya itu masih bagus banget. Itu apakah emang apanya bang? Emang programnya ada yang seperti itu, atau emang bentuk tubuhnya nggak bisa pecah kah, atau gimana sih bang? Gue tuh penasaran deh ngeliat Luka, kok bisa ya kayak gitu ya? Kalau gue rasa sih ya, dia udah berada di level NBA, berarti latihannya tuh udah gokil bro. Dan kan pasti dia ada trainernya. Memang pasti. dia memang talentnya tuh tinggi banget bro. Dia itu salah satu pemain di NBA yang talentnya itu di atas rata-rata pemain-pemain yang lain gitu. Kalau yang lain harus bekerja keras.
kalau dia karena talentnya itu dari level yang atas ambang orang-orang wajar, dia cuma latihan sedikit udah pasti jago banget gitu ya kan. Tapi balik lagi, bahayanya adalah orang-orang ini pada saat dia cederanya itu ditakutkan adalah lama loh. Dibandingkan orang yang emang maintenance badannya itu cukup setuju. Kalau gue compare-nya antara si Luka misalnya, memang nggak head to head sih dengan si LeBron. Kalau gue dari Luka dan LeBron, lu bayangin LeBron selama beberapa musim di NBA dia bermain 16 musim lah kalau nggak salah. Nah itu dia itu berapa lama sih cedera? Dia jarang banget kan. Gue lihat dari perjalanan dia, latihannya dia itu untuk badannya itu gila-gilaan. Dia spend untuk latihan personal trainernya aja bisa miliaran. Tahu. Terakhir gosipnya $1 juta bang, dia satu musim untuk semuanya. Menurut gue lebih bro, karena boleh dibilang dia sangat menjaga banget badan. Lo bayang di usia dia 36 ya, apa 37? 37 bang, 37. Ya, bahwa di 37 tahun kemarin dia gue lupa lawan siapa. Blockingnya masih di atas setelah bolanya lepas. Penting banget kan. Kalau gue sih mes banget sama LeBron, walaupun ya banyak yang benci atau apa, I don't care lah ya. Gue bukannya berarti gue pecintanya LeBron enggak ya, tapi gue mes aja dan gue kagum aja dengan cara dia menjaga badannya. Balik lagi ke Luka, dia memang udah dapat gift gitu. Udah dapat gift. Talented. Atau dia ke Cimande atau ke Banten? Bukan, ya benar bang. Benar dia emang ternyata ada keluarga di Banten bang. Nah Bang Bugi kan tahu kan, Bang Bugi kan asli Tangerang. Nah dia ke daerah sana tuh, ke ujung-ujung. Ada doa-doa emang. Sembur. Siap. Bang Bugi, waduh makasih banyak nih bang untuk prediksinya. Kita tungguin prediksi Bang Bugi apakah sesuai. Kalau sesuai langsung aja lo boleh add story lah buat Bang Bugi untuk bisa misalkan prediksinya 5-5-nya benar. Wih, sekali lagi thank you Bang Bugi. Sehat selalu Bang Bugi. Oke. Sama-sama ya. Semangat terus pokoknya. Bang Bugi juga lihat kemarin berapa kali di Rookie Combine. Wis masih terjun langsung nih buat basket Indonesia. Semangat terus ya Bang ya. Siap. Thank you Bang Bugi. Selamat malam Bang. Thank you. Selamat malam. Selamat buat Bang Jali dan Damba. Siap. Thank you Bang. Oke Bulers, itu dia tadi prediksi gue bareng Bang Bugi Setiawan. Gimana guys? Sesuai prediksi kan? Seru banget prediksinya sama Bang Bugi. Nah, jangan lupa lo harus siap-siap semua karena Christmas game ya hari ini. Atau mungkin kalau kita di Indonesia tuh besok paginya. Lalu siap-siap deh tuh semua depan TV, depan streaming. Ya, apakah prediksi Bang Bugi bener? Nah, apakah lo punya prediksi lain? Jangan lupa komen di bawah. Oke? Bulers, jangan lupa saksikan kita terus di Brikos Media setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan jangan lupa ikutin Instagram kita terus di @brikosmedia.id. Oke, Bolers, see you next episode.